É extremamente positivo porque fomos capazes de transmitir as nossas mensagens e fundamentalmente os presentes. Dalam persiapan menuju pertandingan melawan Timnas Indonesia U23, pelatih Timnas Qatar U23, Ilidio Fail, menyatakan kesiapannya menghadapi Timnas Indonesia. Pelatih berkebangsaan Portugal itu, yaitu Ilidio Fail, mengakui bahwa Timnas Indonesia kali ini tampil dengan persiapan yang sangat matang, menandakan bahwa pertandingan akan menjadi ujian sejati bagi skuadnya. Persiapan yang matang dari Timnas Indonesia U23 tidak bisa dianggap remeh. Mereka telah menunjukkan komitmen dan kualitas yang luar biasa dalam perjalanannya menuju Piala Asia U23, ujar Ilidio Fail saat ditanya oleh media Qatar. Salah satu sorotan yang menarik perhatian Ilidio Fail adalah kehadiran Kapten Timnas Indonesia U23, Rizky Ridho. FIFA bahkan menunjuk Ridho sebagai pemain yang paling dinantikan dalam turnamen ini, menggambarkan pengakuan akan kepemimpinannya yang luar biasa. Bahkan FIFA menganggap pemain Persija Jakarta ini telah terlahir dengan gen pemimpin. Terbukti dengan ketenangan Rizky Ridho untuk memimpin teman-temannya lolos kualifikasi Piala Asia U23 sebagai juara grup K, tambah Ilidio Fail. Di usia yang belum genap 23 tahun, Rizky Ridho berhasil membawa sejarah bagi Timnas Indonesia dengan meloloskan mereka dari fase grup Piala Asia pada Januari lalu. FIFA mencatat kontribusi Ridho yang luar biasa dalam membawa Timnas Indonesia senior melaju ke babak 16 besar untuk pertama kalinya. Namun, pelatih Timnas Qatar yaitu Ilidio Fail juga tidak mengabaikan potensi dari skuad Qatar sendiri. Salah satunya adalah Tamim Mansur, pemain serba bisa yang menjadi andalan Timnas senior Qatar. Dengan mobilitasnya yang tinggi dan pengalaman dalam pertandingan internasional, Tamim Mansur diharapkan dapat memberikan tekanan bagi pertahanan Timnas Indonesia. Pemain seperti Tamim Mansur menjadi kunci dalam strategi kami. Permainan yang luar biasa dan pengalamannya bersama Timnas senior Qatar akan menjadi faktor penting dalam pertandingan melawan Timnas Indonesia, ungkap Ilidio Fail. Pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Timnas Qatar U23 di Piala Asia U23 jadi pembukaan Piala Asia U23. Juga diantisipasi akan menjadi salah satu pertarungan yang penuh gengsi. Kedua tim telah menunjukkan potensi dan kualitas mereka, dan para penggemar sepak bola akan menantikan momen-momen menegangkan serta aksi-aksi gemilang dari para pemain muda yang berlaga di panggung Asia ini. Qatar sangat kuat pada level senior dan itu terbukti dengan gelar juara Piala Asia 2023 lalu. Sementara, pada level U23, Qatar tidak terlalu dominan. Di Piala Asia U23 2022 lalu, Qatar gagal lolos dari fase grup. Qatar bahkan gagal menang sama sekali. Indonesia tentu punya peluang menang karena diperkuat banyak pemain dengan jam terbang pada level senior. Selain itu, kerangka utama tim racikan Shin Taeyong juga sudah cukup lama bermain bersama. Namun, Indonesia tetap harus ekstra hati-hati. Berita kedua. Jelang Piala Asia U23. Ketua Umum PSSI yaitu Erick Thohir, kembali mencatatkan langkah bersejarah dengan mengambil langkah mengejutkan dalam memperkuat Timnas Indonesia. Kali ini, Thohir berhasil mengamankan kedatangan salah satu kiper terbaik Serie A Italia, Emil Audero, untuk memperkuat skuad Garuda. Emil Audero, yang saat ini membela tim raksasa Inter Milan, baru-baru ini menggelar pertemuan penting dengan Erick Thohir. Rumor pun mulai beredar bahwa Audero siap untuk dinaturalisasi dan memperkuat Timnas Indonesia dalam kompetisi internasional. Meski telah menjalani sebagian besar karir sepak bolanya di Italia, Emil Audero memiliki akar Indonesia yang kuat. Nama lengkapnya, Emil Audero Mulyadi, mencerminkan keturunan Indonesia yang dimilikinya. Ayahnya, Edi Mulyadi, adalah seorang pria Indonesia yang menikah dengan Antonella Audero, seorang wanita Italia.
Langkah naturalisasi Audero menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia yang terus berupaya meningkatkan kualitas tim. Kehadirannya di bawah Mister Gawang akan memberikan dimensi baru bagi pertahanan timnas Indonesia. Keputusan Erick Thohir untuk mendatangkan Emil Audero juga menjadi bukti komitmen PSSI dalam membangun timnas yang kompetitif dan berkualitas. Dengan menggandeng pemain-pemain berpotensi seperti Emil Audero, harapan untuk meraih prestasi gemilang di kancah internasional semakin memungkinkan. Peran Audero dalam skuad Inter Milan telah membuktikan kualitasnya sebagai salah satu kiper terbaik Serie A. Keberadaannya di timnas Indonesia diharapkan akan memberikan kontribusi yang besar dalam mewujudkan ambisi untuk bersaing di tingkat Asia dan dunia. Dengan demikian, langkah ini menandai era baru bagi timnas Indonesia, di mana kehadiran pemain-pemain berkualitas internasional menjadi pilar utama dalam mewujudkan impian meraih kesuksesan di panggung sepak bola global. Erick Thohir memang tidak menjelaskan alasan pertemuan tersebut. Dia juga tak menyebutkan isi pembahasan dengan kiper berusia 27 tahun ini. Nama Emil Audero dalam beberapa tahun terakhir terus menjadi perbincangan karena diharapkan bisa dinaturalisasi agar memperkuat timnas Indonesia. Dalam kolom komentar di unggahan Erick, banyak pecinta sepak bola Indonesia mempertanyakan hal tersebut. Apakah Erick bakal mendorong naturalisasi Emil untuk menjadi WNI dan membela timnas Indonesia? Martin Paes, Emil, dan Hernando. Timnas aman di depan gawang, tulis salah satu warganet. Udah salaman Emma Hafiks, kata warganet yang lain. Belum lama ini, Erick pernah mengeluarkan statement. Menanggapi desas-desus mengenai pemain keturunan Grade A yang bakal membela timnas Indonesia. Kalau menurut kalian gimana guys? Apakah kiper termahal di Liga Italia itu akan membela timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian guys.